Iya. Iya. Ibu. Guys, cekominya udah mau mulai nih. Hah? Oh iya nih kak. Halo adik-adik Cekomi, Bertemu lagi di Cekomi. mengenal, bertumbuh, dan berbuah dalam Yesus. Asik! Saling dengar-dengar banyak yang kangen Bang Raja nih, kayak nyari-nyariin gitu. Iya kak, Bang Raja sih udah 2 minggu gak main-main di Cekomi. Jadi dicariin sama adik-adik di rumah kan? Iya deh. Maafin Bang Raja ya adik-adik. Nggak apa-apa kok kak, kan Bang Rajanya udah ada di sini. Jadi Cekomi kita makin seru deh. Iya bang, karena ada Kak Ulin, Bang Rio, Kak Cindy, Bang Raja, dan juga Kodis. Asik! Jadi adik-adik di rumah harus semangat ya ikut Cekominya. Dan jangan lelah untuk mengenal, bertumbuh, dan berbuah dalam Yesus di Cekomi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk adik-adik kita memuji Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Ambil sikap doanya, dan doa hari ini akan dipimpin oleh Keke. Halo teman-teman, sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, marilah kita berdoa. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Yesus yang baik, terima kasih aku ucapkan karena pada hari ini aku bisa kembali mengenal, bertumbuh dan berbuah dalam Engkau melalui sekolah minggu. Ya Tuhan, hari ini aku akan mendalami kisah-Mu dengan seorang buta. Bimbinglah aku di sekolah minggu hari ini supaya aku bisa memahami pesan Injil-Mu. Bunda Maria, doakanlah kami kepada Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Keke sudah mau mimpin doa kita hari ini. Sebelum memulai gerak dan lagu, kita pemanasan dulu yuk. Yuk adik-adik kita berdiri. Adik-adik di rumah ikutan juga ya. Yuk kita mulai. Ayo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kayaknya belum panas nih bang. Kita ulang sekali lagi yuk bang. Ini adik-adik di rumah ikutan juga. Ayo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kayaknya udah aja deh bang. Udah panas Iya nih bang. Sekarang kita mulai nyanyi bersama-sama aja yuk. Ayo. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Bang, di minggu biasa yang ke-30 ini kita akan belajar tentang apa ya? Tema kita hari ini kisah Yesus dengan seorang buta kak. Wah, kakak jadi penasaran nih dengar kisahnya. Adik-adik di rumah juga kan? Nah, supaya nggak penasaran, yuk adik-adik buka Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Yuk kita baca Injilnya sama-sama. Ayo. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko.
Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta, bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, Panggillah dia. mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, Kuatkan hatimu. Berdirilah. Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. lalu kata Yesus kepadanya, Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada yang baru nih. Apa tuh kak? Apa tuh kak? Yuk, langsung aja kita ketemu sama Incas dan Komeng di Ngobrol Cikomi. Asik! Halo teman-teman Cekomi. Tan, udah lama ya kita nggak ketemu sama teman-teman Cekomi. Iya Nila, akhirnya kita berjumpa lagi. Yeay! Nah, sekarang yuk kita bincang-bincang di Ngobrol Cekomi. Asik! Di Ngobrol Cekomi kita yang pertama ini, kita kedatangan tamu yang spesial. Siapa ya Tan? Tanpa perlu lama-lama lagi, yuk kita panggil. Ayo! Halo Ces, halo Neng. Halo Ola, halo Atan. Katanya minggu kemarin Inces dan Komeng baru pulang kampung ya? Iya Ola. Wah, seru dong. Aku mau dengar cerita kesuaraan kalian di kampung, boleh nggak? Boleh dong Tan. Oh iya, setelah mendengar kisah Injil hari ini, aku jadi teringat satu cerita nih. Waktu aku dan Inces lagi di kampung. Wah, apa itu, Meng? Waktu itu, kami lagi main di kebun belakang rumah nenek. Kami bermain dengan sepupu-sepupu kami. Wah, terus gimana, Meng? Nah, waktu itu kami lagi main peta umpet. Aku semangat banget mainnya. Aku nggak mau tempat persembunyianku ketahuan. Jadi, aku masuk ke dalam kebun itu, tapi aku nggak sadar kalau aku udah lari kejauhan. Aku sembunyi di balik semak-semak. Hi, aku jadi takut. Terus gimana, Meng? Terus aku menunggu di sana. Tapi setelah sekian lama tidak ada orang yang datang. Aku jadi takut karena waktu itu hari sudah sore. Aku keluar dari tempat persembunyianku. Terus aku mencoba mencari jalan pulang. Tetapi aku tidak menemukannya. Terus gimana, Meng? Kamu tidak takut? Aku takut banget waktu itu. Lalu aku terduduk dan menangis. Aku menyesal karena sudah berlari terlalu jauh. Waktu itu udah mulai gelap. Aku takut sendirian di sana. Lalu aku berdoa sambil menangis. Ya Tuhan, aku menyesal karena aku sudah berlari terlalu jauh. Aku takut di sini sendirian ya Tuhan. Tetapi aku tidak tahu jalan pulang. Tolong aku supaya aku bisa pulang ya Tuhan. Aku berdoa dan terus berdoa dalam hatiku supaya aku bisa menemukan jalan pulang. Aku yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolongku. Aku berharap seseorang bisa menemukanku. Tetapi aku tidak mendengar atau melihat ada orang di sekitarku. Waktu itu hari semakin gelap dan aku terus berjalan sambil menangis. Lalu tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki setengah berlari.
Langkah kaki itu mendekatiku. Hah, langkah siapa itu, Meng? Awalnya aku takut. Tetapi kemudian aku menyadari bahwa itu adalah si Putih, anjing peliharaan nenekku. Aku senang sekali waktu itu karena si Putih datang dan si Putih menunjukkanku jalan pulang. Setelah itu, aku mendengar suara ibu dan ayah memanggilku. Komeng, Komeng! Aku langsung berlari dan memeluk mereka. Aku senang sekali waktu itu. Aku bersyukur kepada Tuhan karena sudah mengabulkan doaku dan menolong aku waktu itu. Wah, cerita yang keren banget ya, Meng. Iya, waktu itu aku juga senang sekali karena Komeng bisa kembali lagi ke rumah. Iya, Ces. Wah, ternyata kekuatan doa dan kepercayaan kita kepada Tuhan itu luar biasa ya, Meng, Ces, Tan. Iyalah, bener banget. Sama seperti Bartimeus tadi, yang karena iman dan kepercayaannya pada Tuhan Yesus, ia akhirnya bisa melihat lagi. Betul sekali, Tan. Yesus berkata pada Bartimeus, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka kita juga diajak percaya pada pewartaan Yesus dan beriman kepadanya, karena iman kita yang menyelamatkan kita. Wah, benar sekali teman-teman. Seru banget ya ceritanya. Apakah teman-teman ada cerita lain lagi? Aku ada. Apa tuh, Ces? Waktu sedang jalan-jalan, kami melihat seorang ibu-ibu menjatuhkan dompetnya. Tetapi ibu itu tidak tahu dompetnya jatuh. Wah, terus, Ces. Lalu kami memungut dompet itu dan mengejar ibu itu untuk mengembalikan dompetnya. Tetapi ibu itu berjalan cepat sekali. Kami kesulitan mengejarnya. Iya betul. Padahal kami sudah berlari cepat sekali waktu itu. Terus kami berlari lagi sambil memanggil ibu itu. "Bu, ibu!" Ibu itu masih belum mendengarnya dan tetap berjalan. Setelah beberapa menit, barulah ibu itu menoleh. Terus kamu bilang apa, Ces? Aku bilang, "Bu, dompet ibu jatuh, Bu." Lalu ibunya bilang, "Wah, terima kasih ya, Nak. Ibu tidak mendengar kalian memanggil tadi karena ibu buru-buru mau ke rumah sakit." Lalu aku bertanya, "Memangnya siapa yang sakit, Bu?" Ibu itu berkata, anaknya sedang dirawat di rumah sakit karena sakit kanker dan harus dioperasi. Ibunya buru-buru berjalan karena dia ingin ke rumah sakit untuk membayar biaya operasi anaknya, supaya anaknya bisa segera dioperasi. Aku sedih mendengar ibu itu berkata seperti itu. Lalu ibu itu berkata, "Terima kasih karena sudah menemukan dompetnya. Karena di dalam dompet itu tersimpan uang untuk membayar biaya operasi anaknya." Wah, aku terharu mendengarnya. Ternyata bantuan kita sekecil apapun bisa jadi sangat berarti ya untuk orang lain. Iya, lalu kami berkata pada ibu itu, "Semoga anak ibu cepat sembuh ya, Bu. Kami akan mendoakan kesembuhan anak ibu." Ibu itu menangis dan mengatakan terima kasih pada kami. Lalu akhirnya kami berpisah dengan ibu itu. Wah, keren sekali ya cerita kalian selama di kampung. Aku jadi ingat cerita Bartimeus tadi. Seperti Yesus yang membawa kabar gembira Injil, hari ini terwujud dalam bentuk kesembuhan Bartimeus. Maka kita diajak pula untuk membawa kabar gembira Injil seperti Yesus, dengan melakukan hal baik pada sesama kita. Contohnya seperti yang Inces dan Komeng lakukan pada ibu itu. Kebaikan kita ternyata sangat berarti untuk menolong ibu itu dan anaknya yang sedang sakit. Benar sekali teman-teman. Wah, seru banget ya ngobrol-ngobrol kita hari ini. Iya Nila, nanti di Cekomi selanjutnya kita lanjutin lagi ya ngobrol-ngobrol kita. Sekarang yuk kita nyanyi bersama teman-teman. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah.
hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya jeli, matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya jeli, matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya jeli, matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya jeli, matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Adik-adik masih ingat kan pesan Cekomi hari ini? Dari kisah Yesus dan seorang buta tadi kita belajar, yang pertama, Yesus berkata kepada Bartimeus, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka kita diajak untuk percaya dan beriman kepada Yesus, karena iman kitalah yang menyelamatkan kita. Yang kedua, misi Yesus sebagai misionaris, yaitu mewartakan kabar gembira Injil, terwujud hari ini dalam kesembuhan Bartimeus. Maka kita juga diajak untuk mewartakan kabar gembira Injil dengan melakukan hal baik kepada sesama kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus yang baik, aku bersyukur karena aku telah selesai mengikuti sekolah minggu hari ini. Aku telah belajar bahwa aku harus memiliki iman yang teguh kepadamu, karena iman kepadamu lah yang akan menyelamatkan aku. Aku juga belajar bahwa Engkau datang ke dunia dengan misi mewartakan kabar gembira kepada semua orang. Aku pun juga mau menjadi pembawa kabar gembira seperti Engkau ya Tuhan. Kuatkanlah hatiku. Tuhan bersamamu. Kita diberkati oleh Allah Maha Kasih, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Cekomi hari ini semakin membuat adik-adik Mengenal, bertumbuh, dan berbuah dalam Yesus. Dan tetap patuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa di Cekomi minggu depan, menjadikan dunia satu keluarga dalam Kristus. Tada!